bertanya Pak Esra, Matius 17 ayat 2 mengatakan, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Pertanyaannya, apakah peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus tersebut menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengenakan tubuh kemuliaan? Terima kasih Pak Esra. Tidak ya saudara. Kalau kita mempelajari soal tubuh kemuliaan, itu tubuh kemuliaan itu baru dikenakan oleh Tuhan Yesus pada saat dia bangkit dari antara orang mati. Hal yang menunjukkan itu adalah kita melihat bahwa pada waktu hari Minggu Paskah Yesus bangkit, murid-murid itu sedang berada di dalam sebuah ruangan yang terkunci. Tapi tiba-tiba Yesus bisa muncul di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Setelah dia berbicara dengan murid-murid, tiba-tiba dia bisa pergi dan menghilang. Itu bukan roh. Kenapa? Karena kalau roh dia tidak bisa makan. Kalau roh dia tidak bisa diraba. Kalau roh dia tidak bisa dilihat. Ya, makanya dalam salah satu penampakannya Tuhan Yesus bilang, ya, aku bukan hantu. Karena hantu tidak punya tulang dan daging seperti yang kamu lihat padaku. Ya. Jadi kata hantu di situ tuh aku bukan ya pneuma, roh. Jadi aku bukan roh yang seperti roh yang tidak punya daging dan tidak punya tulang yang seperti kamu lihat padaku. Berarti Yesus setelah bangkit itu masih mempunyai daging, masih mempunyai tulang. Tapi kalau memang dia punya daging atau tulang, mengapa bisa tembus tembok, tembus dinding pada waktu dia datang pada Minggu Paskah? Nah, maka kita menyimpulkan bahwa itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan tubuh kemuliaan. Dia bukan roh, tapi dia tubuh. Tapi tubuh kenapa bisa tembus tembok? Ini tubuh yang sudah di-upgrade. Tubuh kebangkitan. Dan dalam teologi Paulus kita bisa melihat bahwa dalam kebangkitan Kristus itu dialah buah sulung kebangkitan dan dialah yang mengenakan tubuh kemuliaan. Nah, Yesus dikatakan sebagai yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dalam surat-surat Paulus. Nah, kalau Yesus yang pertama bangkit kan kalau memang hanya bicara biasa saja, bukankah ada banyak orang yang bangkit lebih dulu dari Yesus? Di dalam perjanjian lama, Elia Elisa membangkitkan orang. Juga dalam cerita perjanjian baru kita lihat Yesus sendiri membangkitkan orang-orang. Lazarus saja misalnya, kan bangkit lebih dulu dari Yesus. Jadi Yesus bukan pertama kali bangkit. Tapi waktu Paulus mengatakan Yesus itu yang pertama kali bangkit, itu dua pengertian. Pengertian pertama itu adalah bahwa dialah orang pertama yang bangkit dan tidak mati-mati lagi. Semua orang, Lazarus pernah bangkit, mati lagi. Anak janda di Nain pernah bangkit, mati lagi. Dan semua yang pernah mati bangkit mati lagi. Tapi Yesus itu yang pertama bangkit dari antara orang mati dan tidak pernah mati-mati lagi. Hidup selama-lamanya. Kedua, karena kebangkitan dialah di mana dia mengenakan tubuh kebangkitan pertama kali, lalu menyusul kita yang percaya. Jadi kita kalau sekarang saat ini mati, ya tubuh kita di kuburan. Kalau kita mati normal, kita masuk surga itu jiwa atau roh kita saja, tubuh kita belum. Waktu Tuhan Yesus datang kembali baru ada kebangkitan orang mati. Waktu kita bangkit kita sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Persis seperti tubuh Tuhan Yesus setelah dia bangkit. Nah, kalau begitu kembali ke Matius 17. Pada waktu Yesus menampakkan diri bersama dengan Musa dan Elia di atas gunung itu ya. Lalu mukanya bercahaya, pakaiannya putih. Apakah Yesus sedang mengenakan tubuh kemuliaan? Tidak. Karena tubuh kemuliaan itu baru dia pakai waktu dia bangkit. Kalau begitu sebenarnya itu apa? Nah, itu adalah penampakan Yesus dalam keadaan sesungguhnya, kemuliaan yang sesungguhnya pada waktu dia di surga sebagai Allah. Kalau kita melihat catatan-catatan Yohanes dalam kitab Wahyu tentang Yesus, itu penglihatan Yesus di surga, penglihatan dia mukanya seperti matahari, bercahaya, pakaiannya putih. Nah, itu seperti itu. Maka itu adalah Yesus sebagai Allah dengan seluruh kemuliaan. Dia adalah Allah, dia memiliki kemuliaan seperti itu. Nah, waktu dia datang ke dalam dunia itu dia menanggalkan kemuliaannya. Sehingga dia datang dalam kehinaan, lalu seperti manusia biasa yang kita lihat. Tapi di dalam peristiwa transfigurasi di Matius 17 itu, murid-murid diperkenankan untuk melihat sekilas tentang siapa dia sesungguhnya, sekilas tentang kemuliaannya sebagai Allah. Tapi itu bukan pengenaan tubuh kemuliaan.